Nggak lama setelah itu, teks proklamasi disiarkan ya di kantor ini. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, mantap teman-teman. Mau ngomong apa tadi? Sekarang saya lagi ada di kawasan Pasar Baru. Ya udah nggak usah lama-lama. Sekarang kita langsung masuk ke dalam Museum Antara ini ya. Mantap. Tunggu dulu, sebelum itu teman-teman, masih banyak banget orang di luar sana yang salah paham tentang gedung bersejarah yang satu ini. Salah satunya adalah gedung yang sekarang kita lihat ini memang sejak awal digunakan oleh kantor berita Antara, padahal tidak. Biar kalian nggak salah paham dan bingung, saya coba uraikan satu persatu. Gedung peninggalan zaman Belanda yang sekarang kita lihat ini adalah kantor berita milik Belanda yang bernama Aneta. Kantor berita milik Belanda Aneta ini didirikan sekitar tahun 1917. Karena hal itulah, kantor berita Aneta ini menjadi kantor berita pertama yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan gedung yang sekarang kita lihat bersama ini masih menjadi bagian dari gedung kantor Aneta tadi. Jadi, kantor berita milik Belanda yang bernama Aneta ini terdiri dari dua bangunan ya, atau dua kantor teman-teman. Dan ini adalah foto jadul dari bangunan kantor berita Aneta milik Belanda, baik dari gedung A maupun gedung B ya. Nah, ini dia guys. Kantor berita Aneta ini didirikan oleh Dominic Willem Beretti, seorang wartawan senior dan juga seorang reporter yang mempunyai darah Italia. Sedangkan kantor berita Antara didirikan oleh tokoh-tokoh pribumi, diantaranya adalah Pak Adam Malik, A.M. Sipahutar, Pandu Kartawiguna, dan Pak Sumanang. 4 tokoh inilah yang mendirikan kantor berita Antara. Dan gedung yang sekarang kita lihat dan akan kita masuki ini mulai digunakan kantor berita Antara sejak tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang. Untuk lokasi kantor berita Antara sebelum menempati gedung ini bisa kalian cek di kolom deskripsi. Nah, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Dan ayo sekarang kita masuki gedung peninggalan zaman Belanda ini. Untuk lantai dasar dari bekas bangunan kantor Aneta dan kantor berita Antara ini digunakan sebagai galeri foto-foto hasil karya liputan wartawan kita dari Indonesia yang berhasil mengabadikan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah kejadian bencana alam dan lain-lain. Kalau saya perhatikan sih, selama saya ada di dalam ruangan lantai dasar ini, sebagian besar hasil foto liputan para wartawan kita ini memang tidak pernah diekspos atau ditampilkan di media massa. Jadi buat kalian yang penasaran dengan hasil foto apa aja yang tidak pernah terekspos di media massa, silahkan datang ke Museum Antara ini. Untuk nuansa jadul atau nuansa tempo dulu dari gedung peninggalan zaman Belanda ini tentu saja masih bisa kita rasakan ya. Karena memang sejatinya gedung ini masih dipertahankan bentuk aslinya, hanya saja terjadi penyesuaian untuk keperluan galeri foto dan juga museum. Nah, sekarang teman-teman kita ada di bagian belakangnya ini. Dari ruangan utama galeri lantai dasar Museum Antara ini, saya akan langsung menuju ke ruangan berikutnya yang ternyata masih digunakan untuk galeri foto juga sekaligus untuk kafe ya teman-teman. Karena di ruangan yang satu ini ada panggung kecil dan juga ada tempat duduk untuk kita bersantai sambil ngopi kayak gitu ya teman-teman. Tapi pas ketika saya datang ke sini, mungkin kafenya sedang tutup atau bagaimana, saya kurang paham juga deh. Kita udah puas lihat-lihat di lantai dasar, sekarang kita waktunya naik ke lantai atas ya. Museumnya ada di atas, yuk. Pada saat zaman penjajahan Jepang, gedung ini juga beberapa kali ganti nama, yaitu Kantor Berita Yashima, dan terakhir Jepang mengubahnya menjadi nama Kantor Berita Domei. Sementara kantor berita Antara hanya menempati ruang lantai dasar dari gedung ini. Nah, lantai 2-nya itu yang sekarang kita akan masuki digunakan oleh pihak tentara Jepang. Nah teman-teman, sebelum kita benar-benar sampai di lantai atas dari Museum Antara ini, di sini kita akan disuguhi berbagai macam gambar dan pesan-pesan yang tertulis di ruangan ini yang bisa menimbulkan semangat nasionalisme kita. Kalau orang yang sadar akan nasionalisme, kalau enggak ya udah B aja gitu. Ayo main tebak-tebakan yuk, ini tokoh siapa aja yang ada di depan kita ini? Ini siapa?
Ini siapa? Ini siapa? Ayo. Yang jawabannya betul saya kasih doa panjang umur. Amin. Seperti yang saya bilang tadi, lantai atas dari gedung Museum Antara ini digunakan oleh pihak Jepang untuk kegiatan kantor berita mereka. Salah satu kepentingannya adalah tentu saja menyebarluaskan salah satu propaganda Jepang, yaitu Gerakan 3A. Propaganda Jepang yang satu ini, Gerakan 3A, memang sedang digencarkan oleh pihak Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan tujuan agar mau membantu pihak Jepang untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Walaupun pada akhirnya nanti di masa akhir penjajahan Jepang, bangsa Indonesia tahu bahwa propaganda Jepang hanyalah akal bulus para penjajah Jepang. Kalau kata penjajah Jepang, ya udah sih nggak apa-apa, yang penting propaganda aja dulu. Di ruangan ini masih tersimpan dengan baik beberapa koleksi yang masih berhubungan dengan penyiaran radio di zaman itu, dan juga yang menarik perhatian saya adalah sepeda motor ini kalau nggak salah ya, yang digunakan oleh salah satu wartawan kita ketika melakukan berbagai aktivitas peliputan berita. Dan ini adalah mesin ketik yang digunakan para wartawan kita pada masa itu untuk menulis berita. Dan juga nggak ketinggalan ada mesin telegraf yang juga pernah digunakan pada masanya. Kita semua tahu bahwa proklamasi dikumandangkan oleh Pak Soekarno di rumahnya. Nggak lama setelah itu, teks proklamasi disiarkan melalui radio ke seluruh penjuru dunia, ya di kantor ini. Jadi seluruh penjuru dunia tahu bahwa negara kita sudah merdeka, ya salah satunya andil besarnya dari gedung ini. Tanggal 17 Agustus 1945, tidak lama setelah teks proklamasi Indonesia dibacakan oleh Pak Soekarno, dengan cepat Pak Adam Malik memerintahkan agar teks proklamasi yang sudah dibacakan Pak Soekarno tersebut disiarkan melalui radio di gedung ini, dengan tujuan memberitahu ke seluruh penduduk Indonesia dan juga mancanegara bahwa negara kita Indonesia sudah merdeka. Setelah melalui berbagai hambatan dan rintangan dari tentara Jepang, akhirnya teks proklamasi Indonesia berhasil juga disiarkan melalui radio di gedung ini. Usaha yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kita itu membuahkan hasil karena beberapa negara asing berhasil mendengar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Amerika Serikat, India, dan Australia. Karena siaran radio itulah bangsa Indonesia sekaligus menghadapi resiko yang sangat besar. Hal itu terbukti dengan adanya agresi militer Belanda yang pertama. Tapi di balik itu, perjuangan para tokoh pejuang kita juga membuahkan hasil. Karena di tahun 1946, Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia mancanegara yang pertama kali datang dari negara Mesir. Setelah itu, negara-negara lainnya juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak dengan negara Belanda yang masih aja ngeyel, nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Ayo loh. Udah jelas ya teman-teman, gedung bersejarah ini juga punya andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Nggak asik rasanya kalau ngomongin sejarah cuma dari satu versi aja. Menurut kalian yang ini gimana nih? Tapi sumber lain mengatakan bahwa teks proklamasi yang disiarkan dari kantor berita Domei itu ada di gedung sebelah yang didirikan emang sejak zaman Belanda, yang tadinya gedung itu adalah kantor berita miliknya Belanda yang bernama Aneta. Teks proklamasi disiarkannya bukan dari gedung yang sekarang kita datangi ini, tapi ada di gedung yang di sebelahnya. Kalian lebih yakin yang mana nih? Teks proklamasi disiarkan melalui radio ke seluruh penjuru dunia dari gedung ini atau dari gedung yang di sebelahnya? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Teman-teman, Museum Kantor Berita Antara ini dibuka setiap hari kecuali hari Senin. Dan jika ingin kalian datang ke sini, tidak dikenakan biaya alias gratis. Mana nih kalian yang katanya cinta sama Indonesia, udah dikasih gratis, masa iya nggak mau datang ke gedung bersejarah ini? Saya aja penjajah Belanda masih mau datang ke gedung ini. Asik, halunya keterlaluan. Menir. Teman-teman, kalau ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau apapun itu, silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!